matriat, mama gitu ya. Jadi terbalikannya, di mana wanita yang lebih dominan dan lebih membuat keputusan gitu ya. Suami takut istri. Oh, kalau kalau Mas Pri gitu ya. Suami takut istri. Jadi matriat gitu ya. Jadi termasuk keluarga matriat. Jadi kalau kata istrinya bilang apa gitu ya, semuanya nurut. Papanya nurut, anak-anaknya nurut gitu ya. Mama itu paling tahu deh soal keuangan keluarga. Kalian itu udah deh ikutin mama aja gitu ya. Jadi langsung semuanya diem gitu. Kali gitu ya. Tapi balik lagi, ada loh teman-teman ya yang disebut dengan keluarga patriat, ada yang di keluarga matriat, dan ada keluarga equalitarian family. Maksudnya apa? Equalitarian itu adalah equal. Dari kata equal, equal itu adalah sama, teman-teman. Jadi antara pria dan wanita itu seimbang. Yaitu seperti gambar yang sebelahnya gitu ya. Jadi yang satu gila, yang satunya lagi juga gila. Bukan gila ya teman-teman ya. Ini mungkin hanya sekedar gambaran kalau ini adalah equal antara wanita dan pria equal. Bukan bermusuhan seperti ini ya, versus ya, tidak. Nah, di sini mungkin kalau keputusannya Pak, misalnya, yuk kita beli apa namanya TV-nya gedean dikit yuk, gitu kan. Papanya bilang nih, betul Mbak Sulastri, sama ya, seimbang ya laki-laki dan perempuan ya. Nah, mungkin kalau kata papanya, kenapa mah kok pilihnya yang ini sih, pilihnya yang gede? Papa kan budgetnya lagi nggak ada nih, gitu. Mamanya kasih usul nih, ya udah Pak, kita kredit aja, jadi bisa dapet TV yang gede, tapi Papa juga nggak kesulitan nih untuk bayar cicilannya. Ada saja dong, bisa dong, akhirnya win-win solution, di mana pria dan wanita sama-sama memutuskan mengambil keputusan. Gitu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, struktur peran anggota keluarga terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah ini struktur peran keluarga ada peran instrumental dan ekspresif gitu ya, dan peran anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Nah, jadi kalau peran instrumental dan ekspresif itu adalah peran yang dimiliki oleh suami nih teman-teman. Contohnya, kalau suami gitu ya, memberikan dukungan material, iya dong, bener nggak? Jadi, dan kepemimpinan utama di dalam keluarga. Jadi kalau peran instrumental dan ekspresif untuk suami, kita tahu bahwa peranan instrumental yang paling utama, instrumental itu yang paling utama, yang paling pokok daripada seorang suami adalah memberikan nafkah. Itu udah pasti, bener nggak? Dimana-mana ya, suami itu bekerja. Nah, boleh, istri juga boleh bekerja, cuma lebih mengurus keluarga gitu ya. Karena yang cuci piring, yang cuci baju, yang ngepel, yang ngurus anak, jarang sekali suami gitu ya. Itu kebanyakan lebih perannya istri. Nah, kemudian kalau istri untuk peran instrumental dan ekspresifnya apa? Lebih berperan untuk memberikan perhatian karena wanita itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa adalah pribadi yang penuh perasaan, ya enggak sih? Ya enggak nih bagi yang wanita gitu ya, apa-apa pakai perasaan. Diomongin temen pakai perasaan. Oh, salah ya? Enggak. Bukan itu ya, tapi kayak kita lihat orang lebih lebih gampang iba, bener nggak? Kita juga kalau misalnya berpikir sesuatu bukan lebih ke logika, kita lebih ke perasaan untuk wanita ya. Nah, jadi kalau misalnya peranan wanita di dalam keluarga itu lebih kepada memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan moral. DP, siapa tuh DP Mbak Anis? Oh, Mbak Anis contohnya gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya si pria itu adalah, oh panggilannya Mbak Anis tuh DP gitu ya. Oke, kayak DP itu udah kayak Dewi Persik aja nih ya. Rata-rata Vekon bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan untung rugi. Oh, untung rugi Mbak Selastri gitu ya. Waduh. Hmm,
Ini ada hubungannya sama perasaan juga Mbak Selastri. Kalau apa namanya merasa dirugikan, pasti langsung ngambek deh, pasti langsung nggak enak hati deh, bener nggak? Oke, saya lanjut ya. Nah, sedangkan kalau peran anggota keluarga di dalam keputusan pembelian itu beda lagi. Nah, kalau ini seperti apa namanya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kalau peran instrumental hanyalah peran pokok saja gitu ya. Nah, kemudian kalau peran anggota keluarga dalam keputusan pembelian dibagi menjadi 7. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pencetus. Pencetus adalah individu yang mengemukakan adanya suatu masalah. Namanya juga pencetus atau kebutuhan terhadap suatu item. Jadi contohnya gitu ya. Contohnya adalah ibu kerepotan memasak nih gitu ya. Mungkin Mbak Lu nih. Mbak Lu tuh udah berumah tangga. Terus Mbak Lu bilang nih sama suami gitu ya. Sayang, sayang gitu ya. Iya dong, masa suaminya nggak disayang, ya nggak? Oke, jadi Mbak Lu bilang nih, sayang, aku masaknya kerepotan nih, aduh, pakai kompor minyak udah nggak zaman sayang, gitu kan? Oh, Mbak Lu sudah berumah tangga. Nah, syukur deh nih, misalnya gitu ya. Jadi Mbak Lu bilang nih, aku kerepotan nih pakai minyak tanah sayang. Aduh, mesti sumbu kompornya dinaikin dulu lagi. Zaman sekarang udah nggak ini nih, udah nggak zaman sayang pakai apa kompor yang pakai sumbu. Itu mah udah jadul banget. Bener nggak Mbak Lu? Udah jadul ya. Nah, jadi bilang nih sama suami gitu kan. Gimana kalau kita nih ini deh beli kompor gas aja sayang. Kata suami, nggak aku nggak mau kompor gas, aku mau microwave gitu ya ceritanya gitu kan. Kenapa microwave sayang? Kamu jadi tinggal ngangetin aja, kita beli makan di luar aja deh biar nggak ribet, kamu kan sibuk, saya kan sibuk, sama-sama sibuk gitu kan, jadi biar praktis aja. Oh ya udah deh, boleh deh. Nah jadi akhirnya Mbak Luh ini adalah pencetusnya gitu kan. Jadi Vekon 2 keluarga jomblo. Jangan ya, jomblo apa nih? Jomblo ikatan ini ya, ijo lumut gitu ya, jomblo-jomblo imut gitu ya. Oke, jadi di sini Mbak Lu itu adalah pencetus. Kenapa? Karena Mbak Lu yang punya ide. Mbak Lu yang mengalami pengalaman bahwa memasak itu menggunakan sumbu kompor susah banget, ribet banget. Mungkin bukan suami yang masak gitu kan, Mbak Lu. Jadi Mbak Lu mencetuskan ide beli kompor yang baru. Tapi suami bilang, ya sudah, tidak usah kompor, beli microwave saja. Oke, gitu ya. Yang kedua adalah influencer atau pemberi pengaruh. Nah, jadi pihak yang menginformasikan atau mendorong anggota keluarga lain dalam situasi pembelian. Contohnya, misalnya Mbak Iis, ya, Mbak Iis sama Mbak siapa nih anaknya nih? Mbak Iis sama Mbak DJ deh, gitu ya. Oke, Mbak Iis bilang nih, Mbak DJ, beli baju yuk, gitu kan. Wong aku pengen beli batik loh, batiknya kayak gini nih ceritanya gitu ya, warnanya merah-merah gitu kan. Buat apa, Mbak Is? Aku kan mau ulang tahun bentar lagi, gitu ya. Oke. Kemudian Mbak Iis bilang sama Mbak DJ, kita belinya di toko itu aja tuh, deket TP Main Station gitu kan. Oh gitu, TP Cecan gitu ya. Boleh. Pergi nih Mbak Iis sama Mbak DJ gitu kan ke TP Cecan gitu kan. Udah sampai di TP Cecan di tokonya, ternyata bajunya itu, waduh, kayak gini nih. Kayaknya mungkin agak-agak kuno gitu kan, modelnya model lama banget. Kemudian Mbak DJ bilang, Mbak Iis, jangan beli di situ, beli tempat lain aja deh yuk. Aku tahu deh tempat beli baju batik yang bagus gitu kan. Gitu kan, Mbak DJ ceritanya tahu nih. Terus Mbak Iis bilang, bener Mbak DJ, bagus modelnya. Bener, yuk pokoknya udah deh ikut aku aja deh gitu kan. Akhirnya Mbak Iis dan Mbak DJ pergi nih ke toko yang lain. Tapi di daerah Taipei Cesan juga. Nah pas nyampe ke sana bener aja. Ternyata contoh-contoh batiknya itu bagus-bagus gitu kan. Ya udah akhirnya beli di sana. Jadi Mbak DJ di sini berperan sebagai pemberi pengaruh. Kenapa? Karena Mbak Iis punya ide apa, kemudian Mbak DJ mencetuskan ide yang lain dan mempengaruhi Mbak Iis untuk mengikuti sarannya dia, yaitu pergi ke toko yang lain. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Kemudian
Yang ketiga adalah information gatherer atau pengumpul informasi. Nah, pengumpul informasi ini apa? Yaitu salah satu individu memberikan informasi dan kemungkinan pembelian. Oh gitu, jadi Mbak DJ sama Mbak Is punya batik samaan ya? Aduh, syukur deh kalau contohnya pas banget gitu ya. Wah, bagus tuh. Saya pengen banget sih kalau misalnya ngelihat anak-anak Vekon gitu ya, pada pakai batik, kemudian foto bersama, aduh pasti saya bangga banget deh. Ngeliatnya seneng gitu kan, penuh warna-warni, terus juga cinta dalam negeri gitu kan. Oke, kayak gitu kita lanjut ya. Pengumpul informasi gitu ya. Kayak Teletubbies. Masa kayak Teletubbies, Mbak Sulastri? Oke, lanjut ya. Pengumpul informasi yang tadi saya bilang adalah salah satu individu memberikan informasi dengan kemungkinan pembelian. Contohnya nih, suami mengumpulkan informasi untuk beli mobil ya teman-teman ya. Kalau istri itu mengumpulkan informasi untuk memilih SD untuk anaknya. Jadi kalau seorang ibu lebih cenderung memperhatikan pendidikan anak-anaknya, benar nggak? Ya mungkin milih ini sekolah dasar yang tidak terlalu jauh dari rumah supaya anaknya tidak kesulitan pergi sendiri ke sekolah, atau mungkin dia tahu kualitas sekolah dasarnya juga bagus gitu kan. Nah, kalau ayah mungkin lebih memilih, ya sudah, aku mau memilih mobil saja buat keluarga kita, cari yang besar, mungkin cari yang nyaman, seperti itu. Jadi, beda peran, beda juga informasi, pengumpul informasinya. Kalau ayah pengumpul informasi soal masalah suami dominan ke gadget, istri ke jasa keuangan. Benar banget Mbak Sulastri. Jadi kalau suami mungkin ya gadget gitu ya, mungkin ya mau beli iPad nggak nih, sayang, cie ngomong sama istri gitu ya, kayak Mas Pri mungkin Mas Pri bilang sama istrinya, sayang kamu mau beli iPad nggak, aku beliin deh, cie. Buat anak kita juga main game itu tuh Candy Crush gitu kan. Ada yang main Candy Crush nggak di sini nih? Mungkin sudah edik mungkin atau main game yang lain gitu ya. Zaman sekarang kan anak-anak kecil tuh sudah banyak banget ya teman-teman yang main gadget gitu ya. Nah, mungkin kalau istri lebih ke jasa keuangan, ya misalnya, yuk, Pah gitu kan, gitu. Misalnya Mbak Luh gitu, tadi sudah berkeluarga ya. Mbak Luh bilang sama suami, sayang, kamu nabungnya jangan di bank ini dong, di bank apa namanya, bank bank apa ya ngomongnya ya, bank yang nggak terkenal gitu kan. Ini aja nabungnya di bank BCA atau bank BNI saja misalnya. Udah 100 lebih ya Mbak Is, wah salute saya aja belum main sampai sejauh itu. Kok jadi curhat masalah Candy Crush ya. Oke, itu hanya contoh aja. Nah, intinya bahwa pengumpul informasi berbeda peran, berbeda juga informasi yang dikumpulkan dalam keluarga ya. Oke, lanjut lagi adalah decision maker atau pengambil keputusan, di mana peran yang meliputi kekuasaan untuk membuat keputusan pembelian. Contohnya, istri memutuskan untuk membeli oven misalnya, dan mereknya setelah mengumpulkan informasi dari rumah tangga yang lain. Misalnya, jadi kalau tadi siapa nih yang sudah berkeluarga lagi di sini? Mbak siapa ya anaknya ya? Yang belum disebut Mbak Jue nih, tapi Mbak Jue belum berkeluarga mungkin? Atau sudah? Oke, terlepas dari berkeluarga atau tidak, misalnya Mbak Jue gitu ya. Oke, Mbak Jue mau beli oven. Mikir nih, merek apa yang bagus ya? Panasonic kah? Gitu kan? Sanyo? Atau mungkin mau merek Toshiba? Ada ya merek Toshiba ya? Saya nggak tahu juga deh. Saya nggak terlalu merhatiin. Gitu ya, misalnya andaikan kita bilang Panasonic dan Sanyo, oke. Nah, misalnya Mbak Jue inilah nanti di keluarga gitu ya, yang memilih merek tersebut dan memilih bentuk ovennya. Misalnya bentuk ovennya mau bulat, kalau ada oven bulat ya, saya semua oven bentuknya kotak gitu. Nah, jadi di sini misalnya Mbak Jue ingin mengirimkan ovennya ke Indonesia gitu kan, mau dikirim ke keluarga supaya mempermudah ibu atau mungkin kakak adik di rumah memasak gitu kan ya. Nah, kemudian yang mengambil keputusan adalah Mbak Jue gitu. Kenapa? Karena Mbak Jue yang mau memberikan hadiah ya memilih barang tersebut termasuk sampai ke merek-mereknya gitu. Dan
Yang berikutnya adalah pembeli atau purchaser, yaitu adalah peran dalam melakukan tindakan pembelian oleh salah satu anggota